Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan, bapak-bapak jamaah, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Ilahi Azza wa Jalla atas karunia-Nya semata, atas rahmatnya semata. Pada detik ini kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah, rumah Allah, masjid Allah ini. Dalam rangka tak lain adalah dalam rangka a'budun, dalam rangka mengabdi ibadah kehadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pengabdian kita, ibadah kita, infak sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalatu wassalamuhu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mohon izin dalam kesempatan ini kami menyampaikan tentang tidak boleh memberikan mudarat. Hadirin, sesungguhnya di antara hasanah keindahan syariat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memberikan mudarat kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la diroro wala diroro. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan perbuatan yang mudarat. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Hadirin, apakah mudarat itu? Mudarat adalah perkara yang membahayakan orang lain. Membahayakan apanya? Membahayakan agamanya, membahayakan jiwanya, membahayakan hartanya, akalnya, maupun membahayakan keturunannya, dzurriyyahnya. Semua itu dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat untuk menghilangkan mudarat dari manusia. Allah mensyariatkan berbagai syariat berupa perintah-perintah untuk menghilangkan mudarat dari kehidupan manusia. Allah syariatkan sholat misalnya. Nah, karena hati manusia itu cenderung tidak taqarrub kepada Allah, bahkan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah, padahal kemaksiatan itu adalah kemudaratan bagi manusia. Nah, dengan sholat itu Allah berikan kepada manusia kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya, insyaallah tak asing lagi bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah dari fahsya,
wal mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Ma'asyiral muslimin, maka dengan sholat itu datanglah maslahat besar dan terhindarlah manusia dari mudarat yang akan menimpa kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikian pula Allah syariatkan zakat, tidak lain adalah untuk menghindarkan mudarat dari harta mereka. Allah Subhanahu wa taala minta kepada para agniya untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%, dan itu tidak berat bagi para agniya. Itu pun Allah akan ganti dan Allah berkahi hartanya. Nah, semua itu untuk memperhatikan, maslahatnya adalah untuk memperhatikan saudara-saudara kita sesama muslim yang susah, yang miskin, yang membutuhkan bantuan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika si kaya tidak mau memperhatikan orang-orang miskin, bisa jadi si miskin pun akhirnya nekat untuk memberikan mudarat kepada si kaya dengan mengambil hartanya dengan cara mencuri ataupun merampok. Akan tetapi dengan adanya syariat zakat, sedekah, semua itu dapat terhindar dari kemudaratan. Ma'asyiral muslimin, Allah syariatkan demikian pula semua syariat-syariat yang lain. Misalnya lagi Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, semuanya untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan kemudaratan. Sungguh indah kaidah yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan perbuatan yang sifatnya mudarat dan tidak boleh menolak mudarat dengan cara yang mudarat lagi. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan yang lainnya. Bahkan ibadah pun kalau ternyata bisa menyakiti, mengganggu yang lain, maka itu tidak diperkenankan. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya sehingga mengganggu yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna kullukum munaj rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat rabbahu kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain fi qiraatil Quran, di dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, padahal membaca Al-Quran itu kemuliaan. Padahal membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang agung. Akan tetapi ketika itu mengganggu ibadah saudara-saudara kita yang lain, mengganggu orang lain yang sedang istirahat, mengganggu tetangga-tetangga kita, sebagaimana tradisi kaum muslimin di negeri ini, ketika Ramadan tiba mereka ramai-ramai bertadarus, bahkan menggunakan loudspeaker atas, kadang-kadang sampai larut malam tidak istirahat. Ini bisa mengganggu masyarakat sekitar masjid itu.
Mereka butuh istirahat. Karena itu Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwanya bahwa boleh tadarus di masjid dengan loudspeaker, tapi maksimal pukul 21. Selebihnya kalau mau tadarus silakan, tetapi jangan menggunakan loudspeaker atas, bisa mengganggu warga yang sedang istirahat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kaidah ini. Di antaranya contohnya adalah, kata beliau, ketika sholat lalu jamaahnya cukup padat, masjidnya kecil sehingga shofnya sangat rapat berdesak-desakan. Nah, ketika rakaat terakhir di dalam sholat itu mestinya duduk tawarruk, tetapi duduk tawarruk mengakibatkan teman sebelah kirinya tersakiti, tertindih. Nah, itu tidak boleh. Kata Syekh Al-Utsaimin, tidak boleh ditunaikan duduk tawarruk karena bisa menyakiti jamaah sebelah kirinya. Hadirin, demikian pula semua perkara Allah Subhanahu wa taala melarang memberikan mudarat kepada manusia, maka tidak boleh kita melakukan perbuatan yang mudarat. Misalnya rokok, maaf ini kalau masih ada yang ahli hisab ya. Kadang-kadang kaum muslim ini masih ada yang ahli hisab gitu ya. Bagi Anda yang masih senang merokok, pikirkan baik-baik dengan akal sehat Anda, bukan dengan hawa nafsu. Sesungguhnya seluruh dokter pun bersepakat akan mudaratnya rokok. Bahkan dokternya itu pun juga banyak yang merokok, tetapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya rokok itu menimbulkan mudarat. Bahkan perokok pasif bisa jadi lebih berat penyakitnya daripada perokok aktif. Bukankah banyak kisah seorang wanita dokter lagi ya, kena penyakit paru-paru akibat suaminya adalah perokok. Bahkan kita tahu perilaku para perokok di tempat-tempat umum itu masih menyedihkan gitu. Mereka tidak peduli dengan lingkungan, merokok di tempat kendaraan umum, merokok di tempat-tempat umum, banyak orang yang terdolimi. Bahkan ada anak-anak balita, anak bayi yang masih rentan terhadap asap nikotin itu. Para perokok biasanya santai saja dengan rokoknya, santai saja dengan menikmati asap yang membahayakan itu. Nah, ini termasuk perbuatan yang dilarang, yang bisa merusak diri sendiri. Di dalam Islam dilarang itu mendolimi diri sendiri, merusak diri sendiri. Kadang orang beralasan, saya merokok uang saya sendiri, ngapain orang lain mempedulikan saya? Bukan demikian. Karena Allah telah syariatkan bahwa yang namanya anggota tubuh ini, termasuk di dalamnya adalah jantung, paru-paru, itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Bukan berarti orang seenaknya. Misalnya saja paling sederhana, saya punya jari-jari, mau saya potong-potong, kenapa yang lain peduli? Ini tangan-tangan saya, jari-jari saya. Bukan, jari-jari itu adalah amanah milik Allah yang dititipkan, yang harus dijaga, tidak boleh seenaknya. Sebagaimana jantung dan paru-paru harus dijaga, tidak boleh dikasih asap terus.
bahasa juknya itu, sawo mentah saja kalau terus diububi dengan asap bisa mateng gitu ya, bisa berubah warna, apalagi paru-paru ya, dikasih asap terus menerus ya, bisa warnanya hitam. Nah, para ahli kedokteran kalau di foto rongsen ya, paru-paru orang yang perokok mesti paru-parunya akan tampak kotor dan hitam, tetapi paru-parunya orang yang tidak perokok ya, maka berupa ya, warna merah segar yang bersih begitu. Nah, para perokok itu berarti memberikan mudarat kepada dirinya sendiri dan bahkan kepada orang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan siapa yang meninggal dunia karena rokoknya, maka berarti ia telah bunuh diri. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dengan memberikan mudarat kepada orang lain. Hadirin yang saya hormati, semua yang mudarat apalagi dalam agama yang bisa merusak agama apalagi wajib dihilangkan. Qaidah usul fikih mengatakan ad-dararu yuzalu, semua mudarat itu wajib dihilangkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf, perbuatan yang baik, nahi mungkar melarang dari perbuatan kemungkaran. Hal ini karena kemungkaran lebih jauh mudaratnya. Misalnya kita diperintahkan untuk membantah kesesatan. Kalau perlu kita debat, karena sebenarnya kesesatan itu lebih jauh, lebih besar mudaratnya dibanding mudaratnya ketika kita membantah kesesatan itu. Karena ketika kita membantah pada suatu perbuatan dolim, perbuatan sesat, maka ada orang yang berpihak kepada kita dan ada orang yang menentang, sehingga akhirnya terbelah menjadi dua manusia ketika itu. Namun itu mudaratnya jauh lebih ringan dibandingkan tersebarnya, meluasnya kesesatan itu sendiri. Oleh karena itulah ikhwani rahimakumullah, para ulama memberikan kaidah tentang mudarat ini kepada kaidah-kaidah yang banyak. Nah, di antaranya kata para ulama, apabila kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya menimbulkan mudarat, maka pilih dan ambillah mudarat yang paling ringan, lalu tinggalkan mudarat yang lebih besar. Contoh yang kedua, apabila kita dihadapkan pada dua maslahat, kedua-duanya menimbulkan maslahat dan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka bagaimana solusinya? Pilihlah maslahat yang paling besar dan tinggalkan maslahat yang kecil. Contoh yang ketiga, bahwasanya kalau kita dihadapkan pada suatu mudarat yang sifatnya umum, sifatnya am, harus lebih dihindari daripada mudarat yang sifatnya khas, sifatnya khusus. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa indah syariat Islam ini. Semua kemudaratan yang bisa membahayakan kehidupan kita, semuanya dilarang oleh syariat Islam. Nah, bagi mereka yang berpikir, maka ia akan melihat
betapa Islam ini adalah agama yang luar biasa, agama yang sangat indah, agama yang sangat cocok untuk setiap zaman dan setiap waktu, agama yang memang turun dari Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb Tuhan Alamin semesta alam, pencipta manusia, Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia, Allah yang paling tahu tentang aturan yang paling baik untuk manusia. Namun kalau kita dihadapkan sesuatu yang mudarat, kita harus mengorbankan sedikit waktu kita untuk mengikuti syariat agama ini. Misalnya ketika kita disyariatkan untuk sholat, memang kita mengorbankan waktu. Ini kita mestinya enak-enaknya istirahat di rumah, enak-enaknya menikmati dingin-dingin ini sambil mancal selimut, tetapi kita bangun untuk melangkahkan kaki berangkat ke masjid. Ini kalau diperhitungkan secara materi, kita mengalami kerugian. Waktunya istirahat kita pakai menuju masjid ini. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa syariat Allah tidak ada yang sia-sia. Hikmahnya sangat besar. Allah syariatkan untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah ini. Justru termasuk sebagai bukti keimanan dapat kita ketahui bahwa sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berat menjalankan sholat isya dan subuh. Mengapa demikian? Karena sama-sama kita ketahui zaman Rasulullah dulu belum ada lampu seperti ini, sehingga ketika sholat isya kondisi gelap, ketika sholat subuh kondisi gelap. Sedangkan orang-orang munafik itu mau sholat karena kepingin dilihat orang. Sholatnya orang munafik itu riya, kepingin dilihat manusia. Sholatnya orang-orang munafik itu adalah bukan lillahi ta'ala tapi linnas, bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah, kalau dibalik, orang-orang yang malas sholat isya ke masjid, sholat subuh ke masjid, itu sebenarnya adalah ada bibit-bibit kemunafikan. Mengapa? Karena dia tidak yakin adanya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Dia karena itu menunjukkan bahwa dia keyakinannya masih rendah, tidak kuat keyakinannya. Orang yang keyakinan kuat bahwa nanti ada yaumul ba'ats, hari berbangkit, yaumul hisab, hari perhitungan amal, maka orang akan berangkat ke masjid untuk menunaikan jamaah isya, jamaah subuh. Apalagi yang sudah tua-tua, usia 60 ke atas seperti saya ini, 60 ini, mestinya bangun malam itu atau bangun subuh itu misalnya adalah menyemangati diri sendiri. Kalau perlu dipukul-pukul pipinya, ini sebentar lagi masuk kuburan, ini sebentar lagi mati, dikubur. Sebagaimana kemarin ada jamaah Al-Hidayah yang meninggal dunia, dikubur. Di atas kubur itu kita sebagai mauidhah, sebagai pelajaran bahwa kita akan dikubur seperti ini. Kalau sudah dikubur, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa nambah amal soleh. Hadirin rahimakumullah, masih banyak kaidah-kaidah terkait dengan kemudaratan ini, sebagaimana Allah pernah menyebutkan tentang arak, judi dan sebagainya. Itu bagaimana kita harus mensiasatinya. Ma'al muslimin rahimakumullah, kiranya sekelumit ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini.
Mudah-mudahan tentang kemudaratan ini kita terus muhasabah, introspeksi diri. Sudahkah dalam kehidupan kita ini bebas dari berbuat mudarat, berbuat dolim kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman, kepada istri dan anak-anak? Masihkah kita menimbulkan mudarat kepada mereka? Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya, sehingga kita benar-benar menjadi mukmin sejati, mukmin yang bisa menghindarkan dari perbuatan mudarat, dan mudah-mudahan kita pun mudah-mudahan tidak diberikan mudarat oleh orang-orang lain, orang-orang munafik yang suka menimbulkan mudarat, orang-orang munafik yang suka berbuat dolim. Ini kita juga berlindung pada Allah. Kemudian tak lupa dalam kesempatan ini pula, sebelum saya tutup, jangan lupa setiap pada tahiyat akhir kita senantiasa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kami, ini sesungguhnya saya memohon kepadamu, berlindung kepadamu, a'udzubika, berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Min azabi jahannam, dari azab siksa neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari siksa azab kubur, wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah masiihid dajjal. Hadirin, fitnah masiihid dajjal itu bergentayangan sekarang, bukan hanya di televisi tapi juga lebih-lebih di Android. Ini penuh dengan masiihid dajjal. Di sana konten-konten pornografi, konten-konten maksiat luar biasa yang menghancurkan generasi sekarang ini. Karena itu kita patut berhati-hati. Ketika kita membuka konten tafsir Al-Quran saja misalnya, ketika pakai data adalah on, maka masuk iklan-iklan yang maksiat. Tetapi kalau kita hanya sekedar untuk murojaah tadarus Al-Quran, pakai data dimatikan saja, di-off-kan, sehingga aplikasi Al-Quran tetap kita bisa pakai tapi tidak ada gangguan iklan. Tetapi kalau ketika pakai data masih on, maka iklan masuk, kemaksiatan masuk, kita bisa terganggu. Kadang-kadang digoda oleh setan membuka konten-konten yang maksiat. Naudzubillah, kita hindari. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum, ditutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.